hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama prosesi akad nikah yang diawali sebelumnya dengan khutbah nikah. Alhamdulillah, sekarang Ananda Muhammad Boy yang sudah saya anggap sebagai anak angkat saya, beliau ini ya, meskipun terkadang jarang ketemu, tapi komunikasi lewat online selalu. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah tangga kedua mempelai menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan minas shalihin was shalihat, amin ya rabbal alamin. Saya tidak mau panjang lebar karena mungkin sudah siang panas, yang kedua juga mungkin sudah mulai keroncongan ini ya. Jujur, boy, saya belum sarapan ini demi sampean ini ya. Datang tadi sampai di stasiun pas sholat subuh ya, katanya harus bergerak dari hotel jam 8:30, 9 ya. Kita kalau mau tidur nanggung, jadi belum tidur sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Amin. Pernikahan adalah sesuatu kewajiban, kalau bisa kita katakan zaman sekarang ini sudah menjadi wajib. Meskipun memang hukum aslinya pernikahan itu, nikah itu adalah sunnah, tapi kita lihat zaman semakin tidak mendukung maraknya pergaulan bebas di mana-mana, maka sebagian ulama pun mengatakan bahwasanya pernikahan itu adalah wajib. Kenapa bisa dikatakan wajib? Dikatakan wajib karena membutuhkannya, sehingga melepas hawa nafsu, karena kita manusia ya, laki-laki dengan perempuan itu memiliki hawa nafsu. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita diberikan hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu tersebut bisa menjadi ibadah? Bagaimana hawa nafsu tersebut itu bisa menjadi pahala jikalau dilakukan? Karena hawa nafsu jikalau tidak dijadikan dan tidak dihalalkan, seperti halnya yang kita hadiri saat ini, maka hawa nafsu tersebut menjadi hawa nafsu yang buruk. Waliyadzubillah min dzalik. Dikatakan bahwasanya hawa nafsu itu ata'rifu nafsaka fa inna nafsuka asyaddu min sab'ina syaitan. Hawa nafsu itu lebih dahsyat daripada 70 setan. Tetapi dengan kita melakukan pernikahan, khususnya mempelai laki-laki Muhammad Boy juga istrinya yang sah sekarang, mulai detik ini, mulai saat ini, mulai prosesi yang tadi Muhammad Boy mengatakan qabiltu nikaha atau qabiltu taswijaha bil mahri mazkur, maka sejak itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keseluruhan apa yang dilakukan
pihak pengantin laki-laki juga pihak pengantin perempuan alias pengantinnya adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah dan pahala. Bukan hanya pengantin baru, pengantin lama juga berlaku untuk pengantin lama juga ini. Ya. Kalau pengantin baru tok kan enak aja ini ya. Jadi pengantin lama juga berlaku. Pengantin baru khususnya, pengantin lama umumnya. Dari sejak mulai dikatakan Muhammad Boy tadi itu keseluruhan amalnya, perbuatannya untuk istri, begitupun sebaliknya ibadah dan pahala. Memegang tangan istri pahala. Begitupun sebaliknya, suami pegang tangan istri juga pahala. Kenapa kita bisa lihat sekarang ini maraknya perceraian di mana-mana? Karena ketidakharmonisan di antara pasangan itu seperti halnya yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW sudah mulai terkikis di akhir zaman. Contoh mulai hal kecilnya saja menggandeng, ya. Menggandeng apa? Menggandeng tangan. Itu terkadang kayak risih terkadang pasangan itu. Apalagi yang sudah tua-tua itu ya. Sudah umur pernikahannya mungkin sekitar 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan lebih 20 tahun. Kayak risih. Seolah-olah ya, sudah tua, wis apa wae ini bisa ini. Ya, itu justru semakin pernikahan semakin juga terjadinya perceraian. Ya, saya ulang karena mikrofonnya kena COVID-19. Ya. Semakin usia pernikahan semakin tua, benar Ibu ya, Ibu, Bapak yang di sini, semakin usia pernikahan semakin tua, semakin rawan terjadinya semakin apa? Rawan terjadinya perceraian. Contoh hal simpelnya tadi pergandengan tangan. Mungkin karena malu dilihat orang. Orang pada malu melihatkan orang. Kenapa harus malu? Wong ini halal kok. Kecuali kalau namanya perzinahan, pacaran dan lain-lain, mungkin kita malu. Orang yang pacaran saja nggak malu untuk memberikan gambaran kepada orang lain, kenapa kita yang halal? Kenapa kita yang sudah sah menjadi suami istri terkadang malu? Kenapa? Rasulullah SAW menggambarkan selalu, bahkan diceritakan bagaimana romantisnya beliau dengan istri beliau. Bahkan diceritakan di dalam kitab-kitab hadis, bayangkan. Seolah-olah itu nggak pantas mungkin menurut anggapan sebagian orang, tapi disitulah memang bagaimana cara untuk menumbuhkan keharmonisan, keromantisan antar rumah tangga. Diceritakan bagaimana Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah ketika proses di kamar mandinya bagaimana Rasulullah SAW. Diceritakan kitab Sahih Bukhari ada. Bagaimana Rasulullah SAW ketika memuji istrinya. Nah, kita orang ini kadang-kadang kan jarang muji istri, gamparin sering, muji jarang. Berkata kasar kepada istri, balik-balik. Lembut sama istri,
seolah-olah risih. Naudzubillah min. Rasulullah SAW dalam riwayat banyak juga disebutkan jarang menyebut nama istrinya dengan panggilan nama. Begitu ruan ini, sing turun kawin, ya, sing ape kawin diruan, sing wis kawin diruan boy. Ya, jarang Rasulullah SAW itu memanggil istrinya dengan sebutan namanya. Kalau kita kadang-kadang maaf keluar omongan kotor, kadang-kadang sak kebun binatang keluar semuanya. Untuk siapa? Untuk pasangan kita. Buat jeleknya lagi, setelah diolok-olok, dihina-hina, malamnya diajak kumpul, kan tidak pantas. Masuk akal nggak? Ya, gimana? Kan nggak pantas. Pagi ente olok-olok, siang olok-olok, sore ente gamparin, malam diajak kumpul. Ini bukan hewan, bos. Bukan hewan. Allah menjadikan perempuan ini sebagai apa? Libasun lakum, untuk pakaianmu. Dia menjagamu, merawat anakmu, menyiapkan keperluanmu. Terkadang kita ini kan sampai orang Indonesia ini luar biasa, ya, sampai perkara pakaiannya disiapkan, setelannya antara pakaian atas dan bawahnya diatur rapi. Itu sebenarnya bukan kewajibannya perempuan loh. Karena sing bes kawin kan ketok rapi ya. Sing itu baru kawin ketok semrawut kabeh. Karena kenapa belum kawin? Nek wis kawin baru saya putih-putih ya kan. Si Adam, mantan si Ambu Melati ya. Kan? Itu bukan kewajiban perempuan sebenarnya. Perempuan itu melayani Anda, sebatas melayani. Cuma kalau sampai pakaian, ya, kemudian disiapkan makanan yang sampai terlalu bagaimana, itu bukan kewajiban perempuan. Makanya gak salah baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad, ma akraman nisa illal karim wa ma ahannahunna illal la'in. Seorang laki-laki sejati yang memuliakan perempuan adalah laki-laki yang mulia, ya. Sebaliknya, kalau laki-laki yang kerjaannya menghinakan perempuan, kadang-kadang laki-laki haknya terus dituruti, tapi itu tidak pernah memuliakan perempuan. Rasulullah SAW itu orangnya selalu memperhatikan sosok perempuan, tidak menuntut yang begitu berlebihan kepada perempuan, tidak, karena mereka Rasulullah SAW tahu bagaimana itu perempuan capek di rumahnya. Ya, sosok laki-laki yang menghinakan perempuan, apalagi menghinanya dengan omongan-omongan yang kotor, mencaci maki dan lain-lain, maka kata Rasulullah SAW apa? Wa ma ahannahunna illal la'in. Ini adalah laki-laki yang hina dan buruk, waliyadzubillah min dzalik. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah SAW. Berbuat baiklah kalian dengan keluarga kalian, dan saya adalah contoh yang paling baik kepada keluarga saya. Kaifa hayatul Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dengan istrinya, bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam pernah datang dari peperangan, capek, wajah berdebu, baju dekil dari peperangan, masuk ke rumah, rumahnya kuncian, Pak. Rumahnya apa? Kuncian. Malam, tengah malam,
Ketika diketuk pintunya oleh Rasulullah SAW, tidak ada suara. Mengucapkan salam, tidak ada suara. Nabi Muhammad SAW itu orangnya simpel. Apa beliau lakukan? Beliau mengambil surbannya, kemudian apa? Beliau gelar, beliau tidur di depan kamar. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika didapatkan di sepertiga malam, kebiasaan Sayyidatina Aisyah untuk bangun malam, ketika membuka pintunya, didapatkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu ada di depan pintu, menggelar surbannya dan istirahat di situ. Maka terkejut Sayyidatina Aisyah melihat bagaimana akhlak mulia bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Pak, Bu, kalau mungkin kita sekelas itu sudah kita dobrak itu pintu. Bukan kita dobrak lagi, kita caci maki habis istri kita. Dasar istri gak pernah ini dan itu segala macam. Naudzubillah min dzalik. Lihat ini contoh yang simpel saja. Ya. Belum lagi yang lebih apa? Yang lebih besar lagi perhatiannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad membuat istrinya itu semakin jatuh cinta. Pak, kalau sama istri Pak nggak butuh dalil Pak, betul? Sama istri nggak butuh dalil, butuh apa? Butuh perasaan, butuh pujian sambil diarahkan, nggak dipuji kok, ya. Tapi apa? Nggak diarahkan, sambil dipuji juga diarahkan pelan-pelan. Mereka ini para perempuan ini kan terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita luruskan secara langsung, kita marahi, apalagi kita kasih dalil-dalil yang bagaimana, mereka kadang-kadang apa? Menyikapinya pun kadang-kadang dengan keras. Karena mereka tidak terbentuk seperti kita. Kecuali kalau laki-laki. Kalaupun laki-laki itu ada salah, dikasih dalil satu, sami'na wa ata'na. Tapi kalau perempuan nggak seperti itu, butuh proses pelan-pelan, meluruskannya pelan-pelan. Ya, pernah suatu saat terjadi percekcokan antara Rasulullah SAW itu dengan Aisyah. Percekcokan kecil, ya. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini datang ini, katanya Rasulullah SAW. Abaki, bapakmu datang. Ya Abu Bakar, engkau di sini pas datang ke rumah kita terjadi ada sedikit percekcokan. Aku minta engkau sebagai penengahnya, alias wasitnya lah, jadi penengahnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, katakan apa yang terjadi. Ceritakan kepada Abu Bakar, kepada abang. Diceritakan oleh Sayyidina Aisyah. Seperti ini. Selesai. Kemudian giliran saya ya. Lihat merendahnya Rasulullah SAW, tawaduknya Rasulullah SAW, kerendahan hati Rasulullah SAW. Aisyah, sekarang saya yang giliran ya, yang mau saya ceritakan kepada abangmu. Tapi keluar dari mulut Aisyah perkataan yang mungkin gak layak didengar. Sudah, betul, sekarang giliranmu. Tetapi kata, kecuali perkataan yang jujur ya, jangan mengada-ngada. Setelah mendengar statement dari Aisyah seperti itu, memerah wajah Abu Bakar Siddiq sambil mengatakan, engkau katakan perkataan demikian untuk suamimu, untuk Rasulullah SAW. Seraya Abu Bakar hampir mau melepas tangannya sambil mau menggambarnya, dipegang oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar, aku jadikan engkau ini sebagai wasit, sebagai penengah. Jangan kau runcingkan masalah ini, jangan, biarkan dia mengatakan demikian. Lihat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu indah akhlaknya. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Innamal bu'itsu li utammima makarimil akhlak. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seperti itu.
Maka nasihat saya kepada Ananda, anak angkat saya Muhammad Boy, yang sudah terkenal bagi saya ini Ja'far, Muhammad Ja'far bin Haji Adam, ya. Jadilah engkau menjadi suami yang baik, sehingga istrimu mau gak mau pasti akan lebih baik. Karena kenapa? Karena engkau adalah imamnya. Karena seorang makmum itu pasti ikut bagaimana imamnya. Imamnya ruku, pasti makmumnya juga ruku. Imamnya i'tidal, pasti makmumnya juga apa? I'tidal. Imamnya sujud, pasti makmumnya juga sujud. Tergantung imamnya. Seperti kalau kita naik kereta, tergantung apa? Tergantung sopirnya, tergantung masinisnya. Kita naik pesawat, tergantung apa? Tergantung pilotnya. Kita punya acara, hadir acara ini, tergantung MC-nya gimana ngaturnya. Saya pulpet, ngaturnya bagaimana, ya kita ikuti saja. Begitupun rumah tangga. Makanya orang belajar rumah tangga itu, Muhammad Boy, itu ibarat kitab yang tidak ada hatam-hatamnya. Ya, ibarat kita ngaji kitab yang tidak ada hatam-hatamnya, alias apa? Belajar terus. Mungkin enaknya perkawinan itu, ya, enaknya perkawinan itu apa? Seminggu. Nanti ada lagi masalah-masalah yang lain, ya. Seminggu tok ya, nah ya. Ya. Nanti ada masalah yang lain. Tetapi tergantung bagi imamnya bagaimana menjadikan rumah tangga yang adem apa rumah tangga yang panas, ya. Kalau rumah tangganya itu dingin, selalu melaksanakan sholat jamaah, ya, baca Al-Quran, duduk dengan istrinya meskipun satu lembar Al-Quran. Makanya kadang-kadang terjadinya perceraian karena kenapa? Nah, apa namanya, omongan obrolan lain, istri punya obrolan ke orang lain, sehingga duduk bersama loh. Kadang-kadang kita makan, ya, makan bareng di meja makan, si suami pegang HP, istri pegang HP. Orang-orang dulu, orang-orang soleh seperti itu dulu, adakah kebersamaan itu biar makin harmonis, ya, makin apa? Makin harmonis. Satu pegang HP, suaminya ngobrol dengan orang lain, sama orang lain, kadang-kadang video callan, sampai selesai makan balik dari restoran. Terus ngapain makan bersama? Kan momennya kan makan bersama, kan momennya kan makan restoran bersama berdua. Ini sibuk dengan orang lain, ini sibuk dengan orang lain, sehingga apa? Gak harmonis. Dari awalnya sudah harmonis, sudah ini bahaya ini. Makanya ini masalah sepele, tapi kalau kita teruskan demikian, maka naudzubillah min dzalik, ditakutkannya akan terjadi namanya perceraian. Mana perhatianmu sama aku, mana? Lutut akhirnya. Kalau satu perhatiannya sama orang lain, satu perhatian sama orang lain, kecuali kalau sudah tidak ada waktu bersama, ya, selesai makan bersama di restoran dan lain-lain ataupun di rumah, ya monggo nanti komunikasi. Ya, kadang-kadang ada orang pasangan laki-laki sama istrinya, suami sama istrinya, ini satu sibuk video call dengan temannya di mana, ini yang satu sibuk dengan makanannya, selfie, ya kan, di foto makanannya, update status di Instagramnya, di Facebooknya, di Twitternya dan lain-lain. Jadi nggak ada komunikasi. Coba deh seperti tiru Rasulullah SAW itu kan. Bagaimana kalau makan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW itu kalau makan kebiasaannya itu mengambil tangannya dan disuapi
ke mulut Aisyah. Tuh suapi, woi suapi ya, suapin dong. Akhirnya apa? Ini suapan tangan dari tangan suami lebih berkah dari apa? Dari meskipun dari ulama pun lebih berkah tangannya siapa? Tangannya suami. Karena keridhaan seorang suami itu bisa menghantarkan istrinya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang pun Rasulullah SAW itu makan dengan Aisyah ataupun dengan Khadijah itu satu piring, satu talam kecil, ya, makan bersama. Makanannya tidak seenak kita sate ada, ya. Makanan Banyuwangi itu maksudnya apa aja? Sego tempo, pecel ono, ya kabeh. Makanya Rasulullah SAW itu apa? Terkadang Rasulullah SAW itu di rumahnya 3 hari gak ada makanan. Tolong dino itu Pak, gak ada makanan. 3 hari gak ada makanan. Kenapa bisa romantis? Ya romantis. Karena kenapa? Yang bisa menumbuhkannya adalah imamnya. Kita makanan banyak. Saya rentekan sampai curi ini lengkap kabeh. Pesen ya untuk istri saya. Apa? Semua jenis makanan hidangkan di sini. Tapi ketika dihidangkan, sing bojo ribut selfie, yang suaminya ribut video call, ya akhirnya keberkahan makanan gak ada, gak lagi harmonis. Yang harusnya kita awal dengan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahi kami, suami istri keluarga. Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa yang diberikan Allah Ta'ala? Makanan yang dikatakan tadi, wakina ada benar, yang bisa menghantarkan kita untuk terjauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini simpel loh ya, tapi banyak orang melalaikannya. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW hendak minum, Aisyah datang. Aisyah sini dong, dipanggil Rasulullah SAW. Bahasa romantisnya Rasulullah SAW. Boy, praktekkan nanti boy, nanti malam deh. Ya Aisyah sini dong, ini bahasa kita ya. Sini dong, ngapain ya Rasulullah? Ini minuman, minum dulu deh. Kalau kita kan enak tenang. Ya ini kurang ajar nih, bojo di sesi ngombe. Itu bahasa kakunya ente itu. Ya, itu bahasa kaku Anda. Tapi bahasa romantisnya Rasulullah SAW itu nggak minum di depannya Aisyah, kecuali Aisyah terlebih dahulu untuk meminum dari gelas tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita ya kurang ajar gitu, bujur kayak hati orang melok gitu, kayak jantung doi gitu. Itu bahasa kakunya Anda. Terlalu stres itu dah oleh, ya kan? Sing halus beto, nurut pasti nurut. Tapi kalau kita stres, kasar, semakin melunjak istri kita. Makanya istri-istri apa? Semakin melunjak, akhirnya bujui semakin nungsep. Nah, untuk bilangin, bukan hanya minum loh ya. Karena bekas mulut Aisyah yang menempel di gelas tersebut itu diambil oleh Rasulullah SAW, diputar di bekas Aisyah. Ada bekasnya, diminum oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, begitu romantisnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang digambarkan dalam riwayat oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka Muhammad Boy, Muhammad Ja'far, anak angkat saya yang saya muliakan juga keluarga besarnya, Muhammad Boy, jadilah suami yang baik. Nah, ya, jadi apa? Jadi suami yang baik. Istri nggak perlu dalil. Kan bukan Al-Quran, tambah ngelawan boleh bang. Kan bukan hadis, tambah ngelawan boleh bang. Terus tirulah para salafus saleh bagaimana. Kalaupun harus terjadi namanya apa? Pertengkaran, salah komunikasi, cekcok dan segala macam, senjata yang paling ampuh bagi laki-laki adalah apa? Diam. Ya, diam.
Dengarkan dulu. Ya, ambil capek, sudah capek. Ente rangkul, selesai masalah. Ya. Tapi kalau dia mengeluarkan argumen, omongan, cekcok dan lain-lain, kita tambahi, akhirnya apa? Api ketemu api, semakin membara. Laki-laki diberikan oleh Allah Ta'ala kamalul akli, diberikan oleh Allah Ta'ala kesempurnaan akal, maka pintar-pintarnya bagi laki-laki itu bisa menghembuskan apa? Air. Ya. Dikala perempuan mengeluarkan api amarahnya, air, sepucuk air saja dengan pelukanmu itu bisa menggugurkan dan meredam api amarah dalam istrimu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan masih banyak adalah hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang suami juga istri yang mendengar mungkin ini. Anda adalah budaknya laki-laki, tapi budaknya di situ yang menghantarkan engkau untuk bisa sampai dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya diperkenankan oleh Allah Ta'ala seorang manusia itu untuk sujud ke manusia yang lain, maka saya perintahkan seorang istri untuk sujud ke hadapan suaminya. Maksudnya apa? Dengan merendahkan hatinya, merendahkan daripada keegoannya. Jadilah dengan kasih sayang yang seperti diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jangan engkau rambutkan wajahmu ke hadapan suami, tidak boleh. Bahkan itu menurunkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah tersenyum, kalaupun tidak bisa, bersandiwarahlah sementara di hadapan suami, biar apa? Turun ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya Muhammad Boy dan istrinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi harmonis, romantis, sakinah, mawaddah dan rahmah, seperti halnya Rasulullah SAW dan juga Khadijah Al-Kubra, seperti halnya Rasulullah SAW dan juga Aisyah Ridha, dan diberikan dari keduanya keturunan as-shalihin was-shalihat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Maaf kalau salah kata, salah perbuatan, kurang ajar, kurang adab, kurang sopan. Saya manusia biasa, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.